pelajari pada hari ini. Pertama-tama Bapak mau absen dua. Yang pertama itu Ahmad Al-Huda. Ada adik? Ada. Ahmad Rayyan. Ada, Pak. Ahmad Salih. Fatimah Aura Aina. Ada orang. Fitria Natasha. Hanifah Ulaya. Ramadan. Muhammad Aidil. Muhammad Ali. Muhammad Rahman Asyadi. Isa. Nadia Aulia Putri. Latifah Laras. Ini urusan sabar. Dr. Yan Rahmansyah. Rijalul Arif. Rita Abida. Rozatul Jannah. Ida Salsabila. Sia Al-Fatah. Baik, pada hari ini yang kita bahas pertama itu tentang norma dan keadilan ya. Nah, di sini Bapak sudah punya media yang berbentuk PPT, di mana ini sebagai bahan ajar kita pada hari ini. Baik, jadi judul kita pada hari ini tentang norma dan keadilan. Nah, norma dan keadilan itu ini ya. Pada kompetisi dasarnya, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan itu ada 4. Yang seperti kita bahas kemarin. Apa-apa aja? Siapa yang ingat? 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Hukum. 1 lagi. Norma sosial atau norma kesopanan? Oke. Nah, pada indikatornya menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa sih tujuan kita mempelajari hal ini? Nah, pertama tujuannya yang pertama itu ada bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua itu menyadari pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya juga ada mendukung proses penegakan hukum. Nah, terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib di sekolah, menjelaskan arti pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menunjukkan perilaku sesuai dengan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, coba lihat pada gambar berikut. Perhatikan. Ini norma apa nih? Norma hukum. Oke, ada satu lagi. Kesusilaan atau kesopanan? Menyontek sopan atau enggak? Enggak. Oke. Selanjutnya ada beberapa fungsi norma, antara lain yang pertama sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dalam kaitan ini, norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Norma yang dimana inilah fungsinya. Fungsi daripada
sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dalam kaitan ini, norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Nah, maksudnya itu kayak norma hukum lah. Norma hukum, fungsi norma hukum inilah dia, menjaga kerukunan masyarakat. Nah, kalau misalkan ada tuh berantem kayak di desa seberang berantem kan, datanglah ada hukum, ada dari anggota hukum, badan-badan hukum yang mengamankan agar tidak ada kekacauan di dalamnya, biar aman, damai, terus nggak ada musuh-musuhan. Fungsi lain yaitu sebagai sistem pengendalian sosial. Dalam pengertian ini, norma atau aturan menjadi alat yang dapat mengendalikan dan mengawasi tingkah laku anggota masyarakat. Sama juga, maksudnya. Namanya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Dalam kaitan ini, norma atau aturan, terutama norma hukum, dibuat untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, oke. Dari beberapa fungsi ini ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang norma-norma itu? Sudah paham? Nah, oke. Jadi untuk selanjutnya nih, ya, bentuk kelompok. Ini yang selanjutnya yang harus dilakukan. Kan? Kalian bentuk kelompok masing-masing ini bapak pilihkan atau kalian pilih sendiri? Sendiri, udah, tunggu. Dan sekarang, pilih orangnya. Satu kelompok 3 orang. Untuk kelompok 3 orang. Kalau lebih satu nggak apa-apa. Udah ada kelompok masing-masing. Udah belum? Udah. Ini kelompok 1. Halo. Jangan ditutup. Halo. Dengerin ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 4 orang, kelompok 4 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu 5 yang bisa kamu sampai ke jadi 4. Yang pertama ini nggak usah dicari karena kan kita di sini nggak pakai internet, ya kan? Jadi 2 ini aja. Aja tentang masing-masing norma. Tadi kan ada 4 norma tuh. Nah, masing-masing 4 norma itu cari contohnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari lah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini norma agama. Norma agama. Itu norma hukum. Di sana yang kelompok 3 itu norma kesopanan. Kelompok 4 norma kesusilaan. Tahu kan norma kesusilaan itu apa? Nah, kerjain di selembar. Satu kelompok 1 lembar. Buat nama kelompok sama nama anggotanya masing-masing. Tadi yang norma hukum, kita contoh langsung sehari-hari. Kelompok 1 misalnya
Ini jangan dua. Gedein dulu, jangan ngomong dulu. Nanti kalau udah selesai boleh ngomong. Bebas, nama kelompoknya bebas, mau buat apa? Gimana udah siap? Belum, jangan itu. Udah siap belum? Jadi bagi kelompok yang udah siap, ini salah satu anggota kelompoknya untuk baca contoh-contoh norma tersebut di depan. Kelompok 1. Menghargai ibadah masing-masing umat beragama dan tidak melakukan perzinahan di lingkungan agama, menjaga kebersihan rumah ibadah masing-masing yang ada di lingkungan masyarakat, tidak mencuri barang milik orang lain dan berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, yang selanjutnya ini dari materi kita pada hari ini, jawablah pertanyaan berikut. Apa manfaat yang diperoleh dari penjelasan tentang norma-norma ini? Oke, satu. Ayo ada. Pertama, tadi Nadifa bilang kalau manfaat yang kita dapat itu kita dengan mempelajari norma ini kita dapat mengetahui tentang apa saja yang harus ditaati yang ada dalam norma tersebut. Nah, oke. Selanjutnya itu apa sikap kalian yang kalian peroleh dari proses belajar pada hari ini? Baik, sikap yang harus kalian lakukan selanjutnya ketika kalian mengetahui tentang norma-norma ini dan apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam keempat norma tersebut. Apa itu? Apa sikap yang harus kalian lakukan? Apakah? Oke, satu, mematuhi dan menaati peraturan. Bagi yang lain itu norma hukum. Oke. Lain? Beribadah. Oke. Lain dari laki-laki ada? Ada? Oke. Baiklah. Untuk pertemuan kita yang akan datang selanjutnya, dan kalau mendengarkan dulu, untuk pertemuan kita yang akan datang nanti, kita akan membahas tentang membiasakan berperilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sebelum Bapak tutup, mungkin ada tambahan dari Bapak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak juga ingin menyampaikan sedikit tentang pembelajaran yang kalian lakukan pada hari ini. Tadi masalah yang kita bahas hari ini tentang apa tadi? Ya, norma dan keadilan. Ya, norma dan keadilan. Norma dan keadilan ini sangat penting dalam kehidupan. Ya, sangat penting dalam kehidupan kita di negara Indonesia ini. Apalagi yang pertama itu tentang norma. Norma-norma tadi sudah kalian pelajari. Ya, tadi sudah siswa pelajari tentang norma-norma. Ada berapa norma? Ada 4 norma dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Norma apa saja? Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Nah, ada 4 norma dalam kehidupan. Ya. Jadi norma ini perlu diterapkan dalam kehidupan. Ya, kehidupan mana saja? Kehidupan keluarga, ya, kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, dan kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara. Ini sangat perlu. Ya, makanya terutama sekali kita ini sebagai pelajar, kalian sebagai pelajar, khususnya dalam lokal seperti ini, supaya pembelajaran kita ini berhasil, kalian harus tertib sesuai dengan norma di sekolah. Pertama, tata tertib sekolah. Jumlah kelas. Tata tertib dalam kelas. Ada tata tertib dalam kelas. Gimana kita bertertib dalam kelas? Gimana kita?
supaya tertib dalam kelas. Ada? Bisa dibuat? Ada. Boleh dibuat dalam kelas? Tidak boleh. Berarti kalau tidak ada keributan dalam kelas, berarti kita sudah melakukan sesuatu atau bersikap sesuai norma di kelas. Ya, demikian juga kita harus tertib di luar sekolah, di rumah. Kalian juga perlu tertib sesuai dengan norma yang berlaku di rumah. Dalam masyarakat, dalam bernegara juga perlu norma supaya tertib masyarakat. Kemudian saya juga, Bapak juga ingin menanyakan sesuai dengan pembelajaran hari ini. Apa kesan yang siswa peroleh dengan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Apa alasannya menyenangkan? Apa alasannya pembelajaran hari ini menyenangkan? Karena ya, menyenangkan, senang kita terhadap pelajaran, bersemangat kita mengikuti pelajaran, ini juga sangat penting supaya pembelajaran kita berhasil. Kemudian yang lain, media seperti ini sangat menyenangkan, ya kan? Terus bersemangat. Nah, jangan lalai, jangan ribut dalam lokal, jangan tidur dalam lokal. Nah, ya. Baik, jadi pembelajaran untuk hari ini sudah selesai dan mungkin pertemuan